Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori perkembangan anak usia dini. Menurut Wiani, perkembangan dapat diartikan sebagai pertumbuhan yang dialami oleh seorang individu anak usia dini menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik itu menyangkut aspek fisik dan psikis. Ada beberapa teori perkembangan anak usia dini, diantaranya yaitu teori kognitif, teori moral, disiplin, dan teori pembelajaran sosial. Teori kognitif dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang psikolog di Swiss. Teorinya memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikologi, perkembangan, dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan, atau yang berarti kemampuan untuk secara lebih tepat mempresentasikan dunia dan melakukan operasi logis dalam representasi konsep berdasar pada kenyataan. Teori ini membahas munculnya dan diperolehnya skema tentang bagaimana seorang mempersepsi lingkungannya. Dalam tahapan perkembangan, saat seseorang memperoleh cara baru dalam mempresentasikan informasi secara mental, teori kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Oleh sebab itu, kognitif berbeda dengan teori behavioristik yang lebih menekankan pada aspek kemampuan perilaku yang diwujudkan dengan cara kemampuan merespons terhadap stimulus yang datang kepada dirinya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata kognitif. Dari aspek tenaga pendidik misalnya, seorang guru diharuskan memiliki kompetensi bidang kognitif. Artinya, seorang guru harus memiliki kemampuan intelektual seperti penguasaan materi pelajaran, pengetahuan mengenai cara mengajar, pengetahuan cara menilai siswa, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ubudia Nur Sabrina, NPM 1811080207. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang teori perkembangan anak usia dini. Oke, langsung aja ke pembahasan. 2.3 Teori perkembangan sosial anak usia dini. Yang pertama, pengertian perkembangan sosial anak usia dini. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan dengan menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, norma moral, dan tradisi, yaitu meluburkan diri menjadi satu kesatuan yang saling bekerja sama dan berkomunikasi. 2. Interaksi sosial. Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang memerlukan manusia lain dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Interaksi sosial ini meliputi A. Komunikasi. Komunikasi adalah penerimaan berita dari satu orang ke orang lainnya. Dalam komunikasi terdapat 5 unsur. Yang pertama, adanya pengiriman berita. Yang kedua, adanya penerima berita. Yang ketiga, adanya berita yang dikirimkan. Yang keempat, adanya media atau alat pengirim berita. Yang kelima, adanya sistem atau simbol yang digunakan untuk menyatakan berita. B. Sikap. Sikap adalah rasa menunjukkan rasa senang, tidak senang, dan rasa biasa-biasa saja atau netral dari seseorang terhadap sesuatu. Sesuatu yang dimaksud di sini adalah bisa berupa benda atau orang lain.
atau kejadian, situasi, orang-orang, atau kelompok. C. Tingkah laku kelompok. Ada dua teori yang menerangkan tentang tingkah laku kelompok. Teori pertama berpendapat bahwa unit terkecil yang dipelajari dalam psikologi adalah individu, sedangkan teori kedua adalah bertolak belakang dengan teori pertama, tetapi diatur oleh hukum-hukum kesatuan mental dari kelompok itu. D. Norma sosial. Norma sosial adalah norma yang berlaku di dalam kelompok tersebut, atau nilai-nilai yang berlaku yang membatasi tingkah laku individu dalam kelompok. Dalam norma sosial terdapat sanksi sosial, yaitu barang siapa yang melakukan sesuatu yang melanggar aturan akan dikenakan norma sosial oleh masyarakat setempat. 3. Ciri-ciri perkembangan anak usia dini. Yang pertama, pada saat waktu kelahiran sampai usia 3 tahun, meliputi A. Bereaksi terhadap orang lain, B. Menikmati bergaul pada anak-anak lain, C. Dapat terlibat dalam atau dengan anak lain untuk suatu periode yang sangat pendek, D. Mampu berbagi tanpa perlu membujuk, E. Menunjukkan kemampuan yang sangat kecil untuk menunda kepuasan, F. Dapat meniru tindakan dari orang lain, E. G. Melalui melibatkan diri pada permainan yang paralel. Yang kedua, pada usia 3-4 tahun, A. Menjadi lebih sadar akan diri sendiri, B. Mengembangkan perasaan rendah hati, C. Menjadi sadar akan rasial dan perbedaan seksual, D. Dapat mengambil arah dan mengikuti beberapa aturan, E. Memiliki perasaan yang kuat ke arah rumah dan keluarga, F. Menunjukkan suatu perubahan ke dalam hal dari kepercayaan pada diri sendiri, G. Bermain paralel atau memulai permainan yang memerlukan kerjasama dari orang lain, H. Memiliki teman hayalan. Yang ketiga, pada usia 5-6 tahun, A. Menyatakan gagasan yang kaku peran jenis kelamin, B. Memiliki teman baik meskipun dalam jangka waktu yang pendek, C. Sering bertengkar dalam waktu yang singkat, D. Dapat berbagi dan mengambil giliran, dan lain-lain. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Sri Rahayu, NPM 1811080109. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang disiplin. Apa sih disiplin? Disiplin merupakan cara masyarakat dalam mengajarkan anak mengenai perilaku moral yang disetujui kelompok, di mana diperlukan unsur kesukarelaan tanpa adanya paksaan. Artinya, kemauan dan kemampuan untuk berperilaku sesuai aturan yang disetujui kelompok muncul dalam diri tanpa adanya paksaan. Oleh karena itu, dalam mengajarkan disiplin, sebaiknya tidak ada paksaan dari diri orang tua ataupun guru sebagai pemimpin, sehingga anak atau siswa akan berdisiplin karena adanya kesadaran dari dalam diri sendiri, bukan karena paksaan. Dengan demikian, maka anak akan dapat mengetahui dan tujuan dari disiplin adalah untuk kehidupannya yang lebih baik dan berguna untuk kebahagiaannya sendiri, terutama karena berhubungan dengan keterampilan sosial dan self-esteem atau konsep diri anak itu. Oke, selanjutnya karakteristik perkembangan disiplin anak usia dini. Salah satu konsep penting disiplin adalah bahwa disiplin yang diberikan kepada anak haruslah sesuai dengan perkembangan seusia anak tersebut. Menurut Sugiono dan Samsiatin, perkembangan disiplin pada anak usia 0-8 tahun. Yang pertama, perkembangan pada masa bayi 0-3 tahun. Sepanjang masa bayi, harus belajar melakukan reaksi-reaksi yang benar pada berbagai situasi tertentu di rumah dan di sekelilingnya. Tindakan yang salah harusnya tetaplah salah, terlepas siapa yang mengasuhnya.
Kalau tidak, bayi akan bingung dan tidak mengetahui apa yang diharapkan darinya. Fenomena yang tampak pada usia 0-8 tahun adalah disiplin berdasarkan pembentukan kebiasaan dari orang lain, terutama ibunya. Misal, pertama, menyusui tepat pada waktunya, makan tepat pada waktunya, tidur tepat pada waktunya, berlatih buang air seni atau toilet training. Yang kedua, perkembangan pada masa kanak-kanak 3-8 tahun. Fenomena yang tampak adalah yang pertama, anak mulai patuh terhadap tuntunan atau aturan orang tua dan lingkungan sosialnya. Terus dapat merapikan kembali mainan yang habis dipakai. Yang kedua, yang seterusnya mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Terus membuat peraturan atau tata tertib di rumah secara menyeluruh. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.